المؤمنين رحمكم الله واعلموا أن يومكم يوم عرفة فتقربوا إلى الله فتقربوا إلى الله فتقربوا إلى الله. معاشر المسلمين، وإذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala ma'adid din. Ya Rabbi ihtim lana minka bi khairin wa ya khairan nafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin, jamaah haji wabil khusus jamaah haji yang tergabung di kloter 31 KBIHU Fajrul Islam dan yang tergabung di kloter 3 serta di kloter 34 KBIHU Fajrul Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dalam suasana panas namun hati kita teduh, karena ini adalah masa penantian kita bertahun-tahun. Karena ini adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Suasana ini yang selalu terbayang oleh kita ketika kita menonton televisi, ketika kita hadir untuk menjenguk keluarga kita yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Terbayang kita bahwa kita ada di Arafah. Dan hari ini
bayangan kita menjadi sebuah kenyataan. Kita berkumpul di Arafah untuk berdoa, bermunajat, mengucapkan keinginan kita agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pula kita akui bahwa kita begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Salawat rangkai salam kita sampaikan keharibaan penghulu alam, Nabi akhir zaman, Rasul teladan, Nabi kita Muhammad. Kita berdoa hadirnya kita di padang Arafah menjadikan kita termaktub, tertulis dengan tinta emas sebagai golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di padang Arafah, maka saat inilah kesempatan rahmat telah Allah berikan kepada kita. Apa bentuk rahmatnya Allah kepada kita? Bentuk rahmatnya Allah adalah doa ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita yang menunaikan ibadah haji dengan cara-cara yang baik. Allah panggil kita dengan menunaikan ibadah haji harta yang halal, yang kemudian nanti malaikat akan mengaminkan talbiyah kita, labbaika wa sa'daik. Allah terima panggilan kita dan Allah jadikan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir di sini berusaha sebagaimanapun caranya kita bisa menunaikan ibadah haji. Dengan berbagai macam cara kita kumpulkan dana kita. Dengan berbagai macam cara kita kumpulkan uang kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan kita bisa wukuf di padang Arafah. Tidak lain dan tidak bukan karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah dan Allah memampukan kita. Kita tidak mau kita tercatat menjadi hamba Allah yang menjadi orang seperti Yahudi, yang kemudian di dalam hadis man ka'atan walam yatahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa yang dia punya kemampuan dan dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka silahkan ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan kita tidak mau itu terjadi. Dan kita tidak mau juga terjadi kepada anak keturunan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita hadir di sini, mungkin pernah terbesik di dalam hati kita, kita menunaikan ibadah haji karena adik kita sudah berangkat haji, karena tetangga dan teman kita sudah haji, dan hari ini kita pun ingin haji seperti mereka. Maka kita minta kepada Allah agar Allah hapuskan itu semua, supaya kita hari ini hajinya karena Allah. Karena ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pemberangkatan haji kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalaulah mungkin ada niat yang pernah salah, maka sempurnakan itu semua sehingga kita luruskan lagi niat kita, sehingga niat haji kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah ada niat yang salah ketika kita ingin menunaikan ibadah haji, maka hari ini kita luruskan niat kita agar kita niat haji karena Allah Subhanahu wa taala, sambil kita memohon ampun agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita kalau kita pernah salah dalam berniat untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita menyaksikan benar bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini mereka punya dana tapi tidak bisa menunaikan ibadah haji. Mereka punya banyak uang tapi terkendala dengan aturan. Sementara kita jamaah, kita bisa berkumpul di Arafah ini, sesuatu yang sangat di luar nalar. Kalau dibilang kita banyak uang, ada yang lebih banyak uang, tapi mereka tidak sanggup untuk bisa kemari. Ada yang sudah berusaha sedemikian rupa dengan biaya ratusan juga juta, tapi tidak bisa berangkat. Kita bapak-bapak, ibu-ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai bergelincirnya matahari, saat itulah doa kita diijabah. Ini yang paling mahal dari biaya yang kita keluarkan. Inilah saat dimana nanti kita akan bermunajat bersama, berdoa dengan pasangan kita, berdoa dengan anak kita, berdoa dengan saudara-saudara kita. Karena begitu banyak orang-orang di Indonesia yang mereka menitipkan doanya kepada kita. Persatu mereka minta agar mereka didoakan secara rinci. Dari mulai doa agar usahanya lancar, doa agar mendapatkan jodoh, doa agar mendapatkan pekerjaan, dan banyak lagi doa yang mereka titipkan kepada kita di Arafah ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan itu semua. Dan kalau itu diijabah jamaah, begitu banyak pahala kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita sia-siakan waktu dan masa kita di Arafah yang dimana doa diijabah, kita sia-siakan hanya untuk melakukan sesuatu yang itu tidak ada kaitannya dengan doa. Kalaulah mungkin kita akan memberikan kabar kepada keluarga kita di Indonesia, tanyakan mereka mau apa. Mumpung kita masih ada di Arafah jamaah, ini masa jamaah doa kita diijabah. Hadirkan semuanya jamaah. Jangan pernah ada sedikit pun terbesit di dalam pikiran kita doa kita tidak mungkin diijabah. Jangan jamaah. Mau kapan lagi kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah kalau di Arafah saja kita sudah tidak yakin. Ana inda zonni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku kepada aku. Maka kita harus berprasangka yakin bahwa apapun doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan di dalam diri kita bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dekat jamaah rahmat Allah kepada kita. Saat kita di sini di Indonesia dan di seluruh dunia yang tidak melaksanakan haji, mereka sedang puasa Arafah. Mengapa? Karena mereka mengharapkan rahmat dari kita yang saat ini berada di Arafah. Maka ini kesempatan kita untuk berdoa. Doa untuk anak keturunan kita yang kita tinggalkan. Doa untuk usaha kita yang kita tinggalkan. Doa untuk pekerjaan kita yang kita tinggalkan. Agar pada saatnya nanti kita kembali lagi, semuanya akan baik kembali, bahkan lebih baik lagi. Anak kita menjadi anak-anak yang solehah, usaha kita makin maju, pekerjaan kita makin bagus, kehidupan kita makin berkah. Dan jangan lupa ada orang tua kita yang mereka mendoakan kita supaya kita berangkat kemari. Doakan agar mereka dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tua kita belum berangkat haji, tapi mereka sedih dengan keberangkatan kita, mereka senang dengan keberangkatan kita. Kita doakan agar mereka dipanjangkan umur, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang punya kesalahan. Pun juga kita berada di Arafah, ini pun jangan-jangan kesalahan kita terlalu banyak jamaah.
Kita tidak terima dengan sahabat dan kawan kita yang di samping kita yang beda dengan rombongan KBIH kita. Kita marah dengan keadaan seperti ini dan lain sebagainya. Walaupun tetap kita berdoa agar pelayanannya nanti lebih baik lagi. Tapi mungkin ada jiwa-jiwa yang kemudian kita berontak hanya karena kita bersamping-sampingan dengan teman kita yang beda rombongan dengan kita. Yang sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Karena yang ada saat ini kita semua hamba Allah. Kita semua tidak dibedakan dengan KBIH. Kita semua tidak dibedakan dengan provinsi. Kita itu disatukan oleh keimanan. Bahkan kalaulah kita mau nasionalis kita kuat, kita dipersatukan bahwa kita sesama umat Islam yang berasal dari Indonesia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita harus dengki dengan samping kiri kanan kita? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah itu pernah terjadi, hari ini kita mohon agar Allah ampuni dosa kita. Ya Allah, betapa banyak orang yang punya dosa sebesar apapun. Allah ampuni dosa manusia. Yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa hambanya. Maka Bapak Ibu jamaah haji yang dimuliakan Allah, hari ini saatnya kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Kesalahan kita dengan siapapun yang pernah kita lakukan, teman, sahabat, pasangan hidup kita. Inilah saatnya kita mengakui itu semua, sampai akhirnya apapun kita, doa kita diijabah oleh Allah, karena kita sudah membersihkan diri kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarkid dzambi fi mastuqbila wa bara'atin min kulli haqqin adamiyin. Carilah pintu taubat dengan penyesalan. Lalu kemudian dia mencabut diri untuk tidak melakukan itu untuk selama-lamanya. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Wa bara'atin min kulli haqqin adam. Kalau kesalahan itu yang terkait dengan hak anak Adam, minta kebebasan dari hak anak Adam itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di Arafah. Hari ini kita akui bahwa orang yang baik, tapi kita orang-orang yang bergelumur dengan dosa, namun Allah tutupin dosa kita yang kemudian terlihat baik di hadapan manusia. Itulah bukti rahmatnya Allah. Allah tidak ingin agar kita jadi orang yang jelek, buruk, tapi Allah ingin kita menjadi orang yang baik. Dan aib kita sudah ditutup oleh Allah. Kalau Allah sudah menutup aib kita, maka jangan lagi buka aib orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang Arafah ini, di tempat di mana doa diijabah, doa akan diterima oleh Allah, dosa akan diampuni. Mari jamaah yang dimuliakan Allah, kita minta kepada Allah agar Allah terima doa kita yang terucap maupun yang tak terucap. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Insya Allah jamaah kita semua menjadi haji yang mabrur. Kalaulah hari ini kita kumpul di Arafah, nanti kita kumpul di surganya Allah. Kalaulah hari ini kita kumpul dengan pasangan kita, nanti kita ditemukan dengan keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mengalami panas yang begitu terik, nanti kita akan mengalami sejuknya surga, jemaah. Karena toh akhirnya nanti kita semua akan berpulang ke rahmatullah. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dan akhirnya pada saat kita meninggal dunia, yang kita pakai hanya baju putih ini yang kemudian akan terlihat bahwa kita hanya hamba Allah. Tidak ada sekat di antara kita, sama seperti hari ini. Tidak ada sekat di antara kita. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pejabat, siapa yang rakyat, semua sama. Kenapa? Karena pakaian kita sama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Arafah menyebabkan kita tahu siapa diri kita, bahwa hakikatnya kita adalah orang yang lemah, yang tidak boleh sombong kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Arafah ini membawa kesan yang tersendiri sehingga kita diampuni dosa kita oleh Allah,
Dan nanti kita akan sama-sama berdoa bermunajat melalui doa-doa yang insya Allah kita panjatkan bersama maupun sendiri-sendiri. Insya Allah jamaah, setelah nanti kita melaksanakan sholat zuhur di jamak dengan asar, kita akan sama-sama berzikir bersama, berdoa bersama, mengingat kembali kesalahan yang telah kita lakukan untuk kemudian Allah ampuni, sampai akhirnya nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Arafah ini menjadi rahmat yang sangat besar di kehidupan kita, sehingga nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jama'ana fi Arafah li haji baitillahil haram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah haji yang dimuliakan Allah, hadirkan hati kita bahwa hari ini kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Maka hari ini kita akui bahwa kita banyak kesalahan, kita banyak kekhilafan, untuk kemudian kita meminta kepada Allah setelah kita mengakui kesalahan dan kekhilafan, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, haji kita menjadi haji yang tidak sia-sia. Karena ketika kita pulang, kayaumin waladathu ummuhu, kita bagaikan orang yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita yang tanpa ada dosa dan kekhilafan. Maka hari ini kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kekhilafan apa yang pernah kita lakukan. Karena itu jamaah, hadirkan hati kita agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di Arafah. Kami memakai baju yang serba putih melambangkan bahwa hadirnya kami ke muka bumi ini awalnya tidak mempunyai dosa. Tapi perjalanan waktu, baju yang putih itu saat ini sudah mulai banyak noda. Seperti kain ihram yang kami pakaikan yang awalnya tidak mempunyai kotoran, hari ini mulai ada kotoran satu persatu. Maka di Arafah ini kami yakin awalnya kami lahir ke muka bumi tidak memiliki kesalahan, tapi begitu banyak kesalahan yang mungkin kami lakukan. Maka di kesempatan ini ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami kepada diri kami ya Allah, yang mungkin kami lalai untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba Allah. Allahumma ya Allah, kami punya keluarga, kami punya istri, kami punya anak, kami punya suami yang mungkin pernah kami sakiti ya Allah. Mungkin mereka tidak berbicara, tapi hati mereka selalu menyimpan rasa sakit itu. Hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, kami punya anak ya Allah, kami tinggalkan anak dan cucu kami, dan anak-anak kami mungkin pernah kami sakiti. Walau tidak sedikit pun ada terbesit dalam pikiran kami untuk menyakiti anak kami, karena mereka adalah qurrata a'yun, buah hati kami, yang senantiasa menjadi pelipur lara dalam kehidupan kami, mutiara yang berharga dalam kehidupan kami. Tapi ya Allah, kami seorang bapak, seorang ibu yang mungkin pernah khilaf, sehingga kami sakiti anak kami. Hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu
Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga anak-anak kami bisa rukun bersama dengan kami, bisa bersama dengan kami sampai tuanya kami, ya Allah. Hari ini kami segar, ya Allah. Hari ini kami mampu untuk berjalan, tapi nanti beberapa tahun yang akan datang kami akan lemah, ya Allah. Kami tidak mau ditinggalkan oleh anak-anak kami, ya Allah. Sementara mereka sibuk dengan urusan mereka, kami ditinggalkan sendiri. Ya Allah, jangan sampai kami masuk ke sebuah tempat panti asuhan hanya mereka tidak mau ngurusin kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan keikhlasan kepada anak-anak kami, berikan keikhlasan kepada kami dalam rumah tangga, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada Engkau kami memohon, ya Allah. Dosa kami begitu banyak kepada tetangga-tetangga kami, kepada anak, kepada kakak, kepada adik kami. Maka di kesempatan ini, ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami. Kami yang diajarkan untuk rukun dengan adik, dengan keluarga, tapi hari ini kami masih bermusuhan, ya Allah. Sementara kami malu pada detik yang sama kami minta kepadamu, kami memohon kepadamu, namun kami dengan anak, dengan adik, dengan kakak kami tidak akur, ya Allah, ya. Lalu apa yang bisa kami lakukan kalau begitu saat ini, ya Allah? Allahumma ya Allah, mungkin ada usaha dan pekerjaan kami yang kurang baik. Hari ini mohon, ya Allah, luruskan semua pekerjaan kami sehingga betul-betul berada di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada Engkau kami memohon, ya Allah, agar perjalanan usaha kami, pekerjaan kami adalah kerjaan yang betul-betul berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, suasana haji kami ini jadikan menjadi haji yang penuh dengan keberkahan, ya Allah. Awalnya kami tidak terima dengan keadaan ini, tapi kami yakin bahwa Engkau sedang menguji kami, ya Allah. Sehingga kami mohon biar pahalanya itu banyak, ya Allahumma ya Allah. Di khutbah ini, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu apa yang disimpan dalam hati kami, ya Allah. Engkau tahu apa yang terserit dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan kami di Padang Arafah. Di saat yang sama, pasangan kami sudah meninggal dunia. Saat kami mendaftar, kami bareng. Saat kami daftar, kami bareng dengan suami, dengan istri kami, ya Allah. Tapi sekarang mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah, walaupun mereka tidak ada di sini, ya Allah, kami minta agar Engkau sampaikan pahala haji untuk pasangan kami yang sudah berpulang ke rahmatullah. Allahumma ya Allah, pada Engkau kami memohon, ya Allah, agar ampuni dosa istri dan suami kami yang sudah meninggal dunia. Jadikanku bernyaraudah min riyadil jannah. Allahumma ya Allah, hari ini kami akan luapkan segala keinginan kami. Hari ini akan kami ungkapkan segala kemauan kami, ya Allah. Karena kami yakin bahwa rahmat-Mu lebih luas dari sekadar permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di Arafah ini semata-mata ingin agar kami menjadi hamba yang Kau ridhoi, ya Allah. Segala hidup kami berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jalan yang pada saatnya nanti akan menyebabkan kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kami tahu bahwa kami bukan orang yang pantas untuk masuk surga, tapi juga kami tidak berani untuk ada di neraka-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, hari ini kami mohon kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, di khutbah ini di mana doa akan diijabah, ya Allah, Engkau maha tahu bahwa setelah pulang dari haji ini, betapa banyak keinginan yang ingin kembali kami lakukan. Maka saat ini, ya Allah, kami minta agar keinginan itu berada semuanya di jalan-Mu.
Kalaulah tidak sesuai dengan jalan-Mu ya Allah, luruskan kembali. Kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami atau berniat jahat kepada kami, jangan sampaikan kejahatan mereka dan niat mereka serta kezaliman mereka, jangan ya Allah. Tapi jadikan niat jahat dan kejahatan mereka jadi nikmat buat kami ya Allah, sehingga tidak ada kejahatan itu yang menimpa kami, merugikan kami, tapi justru jadi nikmat buat kami. Engkau yang maha tahu itu semuanya. Engkau yang membuat skenario kehidupan kami. Siapalah kami ya Allah? Siapalah kami? Kami busungkan dada kami di depan bawahan kami, tapi ternyata kami tundukkan diri kami di atas atasan kami ya Allah. Siapalah kami kalau kami begitu rendahnya sebetulnya ya Allah. Hari ini kami mohon kepadamu agar Engkau berikan kami pintu rahmat untuk kemudian kami mohon ya Allah, ampunan Engkau berikan kepada kami, ampunan Engkau berikan kepada anak-anak kami, ampunan Engkau berikan kepada istri dan suami kami, ampunan Engkau berikan kepada siapapun orang yang minta agar mereka diampuni dosanya oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, betapa banyak di antara kami yang dititipkan doa di Indonesia, maka mungkin tidak kami ucapkan satu persatu saat ini. Kami minta kepadamu, Engkau yang maha tahu ya Allah, agar dikabulkan doa mereka satu persatu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu saat kami bersimpuh ini, agar jangan lagi kami tinggalkan Arafah ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Agar jangan lagi kami tinggalkan Arafah ini tidak ada doa yang tidak Engkau ijabah, semuanya diijabah. Allahumma ya Allah, inilah hamba-Mu yang lemah, inilah hamba-Mu yang penuh dengan kenistaan, inilah hamba-Mu yang penuh dengan dosa hadir ya Allah di Arafah ini. Kami lambangkan itu semua dengan baju dan kain yang putih ini, yang hanya sebentar saja, yang tadinya putih sekarang sudah kotor. Apalagi kami yang sudah berusia puluhan tahun, kayak apa dosa kami? Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, ampuni dosa kami. Ampuni dosa orang-orang tua kami ya Allah, mereka yang mendoakan kami untuk bisa menunaikan ibadah haji. Mungkin mereka belum berangkat haji ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang Engkau berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya Allah, kalaulah orang tua kami sudah meninggal dunia, masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Pertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali kami memohon kepadamu untuk bisa kembali berjumpa dengan orang tua kami yang sudah meninggal. Kecuali kita minta berjumpa di surga-Mu ya Allah. Kami tinggalkan anak, kami tinggalkan orang tua kami yang juga sedang sakit ya Allah. Kepikiran kami dengan orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Sembuhkan mereka dari penyakitnya, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Karena tidak ada lagi doa yang bisa diijabah, mulut yang ikhlas kecuali orang tua kami ya Allah. Hari ini kami mohon ya Allah, agar orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah, Engkau masukkan ke dalam surganya, sampai kemudian kami dipertemukan dengan orang tua kami ya Allah, bersama dengan keturunannya ya Allah. Akan bahagia kami bisa bersama dengan orang tua kami ya Allah, dengan keturunan kami. Hari ini orang tua kami sakit ya Allah, kami tinggalkan dalam keadaan sakit ya Allah. Kami titipkan kepada tetangga, kepada keluarga, padahal orang tua kami itu sangat tergantung kepada kami. Tapi kami penuhi panggilan Engkau dulu ya Allah. Kami titipkan orang tua kami agar pada saat kembali beliau dalam keadaan sehat ya Allah. Jangan cabut nyawanya ya Allah, jangan. Sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, kan Kau berikan rahmat pada orang tua kami
dalam lantunan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, di akhir khutbah ini ya Allah, kami berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan hanya memohon kepadamu agar engkau jadikan haji kami haji yang mabrur, yang akhirnya pada saatnya kami berkumpul di Arafah nanti engkau sediakan surga di hari kiamat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.